Warga bersama personel TNI berdatangan ke desa Tanjung Sari untuk membantu truk pengangkut batu yang terbalik. Evakuasi mendesak dilakukan karena kernet truk masih berada di dalam. Setelah mobil berhasil dibalik, kernet truk ditemukan sudah meninggal dunia. Bawa mobil truk. Kecelakaan terjadi ketika truk melintasi jalan desa menanjak. Karena berbeban berat saat berpapasan dengan motor yang datang dari arah berlawanan, sopir banting setir. Tiba-tiba mesin mobil mati, mobil mundur dan terjun ke sawah samping kiri jalan. Evakuasi truk bak terbuka tidak mudah karena posisi terhalang tembok saluran air. Mobil tidak bisa ditarik begitu saja. Mobil baru bisa dievakuasi setelah dibantu warga dengan mengembalikan mobil ke posisi berdiri. Kasus kecelakaan yang menewaskan seorang warga ini ditangani Polres Purwakarta. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kecelakaan maut di Purwakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas masa depan pemberantasan korupsi. Setelah 57 pegawai KPK dipecat, ada wacana pemberian remisi untuk koruptor. Saya Latif Tregar, inilah iNews Prime. Seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat merampas senjata laras panjang milik polisi yang sedang mengawal pengisian uang di mesin ATM. Pria itu pun nyaris diamuk warga. Pertama kami demo. Masalahnya apa? Pemuda ini nyaris diamuk warga dan petugas sekuriti Rumah Sakit Umum Sembiring di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia nekat merampas senjata api laras panjang milik petugas kepolisian yang sedang mengawal pengisian uang ke mesin ATM di depan rumah sakit itu. Dalam rekaman video CCTV milik RS Sembiring, pemuda ini terlibat cekcok dengan petugas kepolisian, berusaha merampas senjata petugas. Aksi saling tarik-menarik senjata sempat terjadi. Sekuriti rumah sakit yang melihat kejadian ini segera membantu petugas kepolisian dan untuk menggiringnya ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Aku berdiri mengawal ATM. Mau dirampas ya senjataku bang, dipinta senjataku. Untuk apa bilang mau dirampas ya? Ada indikasi mau ngerampok dia enggak? Ya nggak ada, sempat beragumen orang berantem. Udah sempat berduel? Udah berdua, nggak bisa kan. Mau direbut senjata? Iya. Hingga kini belum diketahui apa motif pemuda ini hingga nekat hendak merampas senjata api laras panjang yang dibawa polisi. Unjuk rasa di Semarang untuk menolak pelemahan KPK berujung ricuh. Polisi membubarkan aksi karena melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa ditangkap karena melanggar batas jam unjuk rasa. Mahasiswa dari berbagai elemen jaringan masyarakat sipil Kota Semarang ini berunjuk rasa menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pelemahan KPK. Undang-undang regulasinya sendiri itu undang-undang apa ya Pak? Undang-undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. 998. Ya, untuk penyampaian pendapat di muka umum ya ditentukan sampai jam 8. Saya ulangi sampai jam 18. 7 peserta aksi terpaksa diamankan polisi karena diduga sebagai provokator. Mahasiswa menyayangkan pembubaran aksi yang dilakukan polisi tanpa koordinasi. Bocah perempuan 8 tahun tewas tenggelam setelah terpeleset di bantaran irigasi di Serang, Banten. Korban yang jatuh saat bermain terbawa arus sejauh 300 meter. Evakuasi seorang bocah 8 tahun yang terpeleset ke dalam sungai berlangsung dramatis.
Warga bersama petugas BPBD Serang berhasil menemukan korban setelah terbawa arus sungai sejauh 300 meter dari lokasi jatuh ke dalam sungai. Oleh petugas BPBD, korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan. Namun naas nyawa korban tidak dapat tertolong. Kami akhirnya menemukan korban dan kita ikhtiar untuk puskesmas. Ternyata tidak tertolong akhirnya, karena sudah tidak ada. Korban bersama teman-temannya sebelumnya sedang bermain di bantaran sungai dan terpeleset ke dalam sungai saat kondisi air deras mengalir. Teriakan rekan korban mengundang perhatian warga untuk menolong korban yang terbawa arus sungai. Masih dari Serang, sebuah minibus yang dikendarai seorang wanita terjun dari ketinggian 15 meter di Jalan Tol Jakarta Merak, Banten. Sopir minibus tewas sementara seorang penumpang mengalami luka berat akibat benturan keras. Sebuah minibus terjun dari ruas tol Jakarta Merak kilometer 75 hingga terperosok di jalur kereta di Kelurahan Unyur, Serang, Banten. Sopir bus yang dikendarai seorang wanita tewas seketika, sementara seorang penumpang alami luka serius akibat benturan keras. Kendaraan korban hancur dan dievakuasi petugas menggunakan mobil derek. Itu mobil tujuannya mau kemana Pak? Dari mana? Dari Jakarta mau arah ke Merak. Belum katanya kilometer berapa? Kilometer tadi 75-900 arah ke Merak. Ada berapa korban Untuk Pak? korban 2 personil, itu kategori 1 kategori luka berat, yang 1 meninggal dunia. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang, Banten. Bermaksud mendahului sebuah truk, seorang tenaga kesehatan di Banyumas, Jawa Tengah tewas akibat terlindas tronton. Informasi tersebut tersaji dalam 5 berita pilihan hari ini. Tagangi kuat. 5 rumah warga di Jalan Samura, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara habis dilalap api. Diduga kebakaran terjadi akibat tabung gas yang meledak dari salah satu rumah warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 25 petugas dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mobil minibus ini terperosok dalam jurang sedalam 30 meter di Desa Bubuk, Karangasem, Bali. Bus tersebut mengangkut 9 penumpang. Tim SAR dan warga berusaha mevakuasi korban. 7 penumpang luka ringan, 1 luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 1 penumpang lainnya atas nama Luh Ekarini meninggal dunia. Diduga penyebab minibus masuk jurang akibat remblong. Penumpang merupakan satu keluarga yang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara hajatan. Inilah video amatir sesaat setelah korban bernama Risma, seorang tenaga kesehatan RSUD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terlindas tronton bermuatan alat berat. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Rawalo, Patik Raja, Banyumas ini bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban hendak mendahului truk tronton, namun justru bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya korban terjatuh dan terlindas truk yang disalipnya. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa ini segera membawa korban ke mobil polisi yang datang ke lokasi kejadian. Para siswa ini terpaksa menantang maut saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh diterjang banjir. Para siswa SMP ini berasal dari desa Orahili, Kecamatan Namohalu, Esiwa. Mereka terpaksa menerjang maut demi mengenyam pendidikan ke lokasi sekolahnya di desa Mazingo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Para pelajar terpaksa melalui jembatan ini karena tidak ada akses alternatif lain.
Jembatan gantung ini putus akibat dihantam derasnya arus banjir yang meluap pada hari Rabu kemarin. Jembatan ini merupakan penghubung yang juga biasa dilalui warga untuk beraktivitas. Tolong banget Pak, serius ya Allah. Anaknya baru sembuh sakit Pak. Ini aja saya baru keluar Pak, ke suspend pula. Pengemudi ojol ini terus memohon kepada petugas Dishub agar motornya tidak diangkut ke truk karena parkir liar di bahu jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Sepanjang razia digelar, pengemudi ojol ini tak hentinya meminta toleransi dari petugas dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Kecewa karena kendaraannya tetap diangkut paksa petugas, pengemudi ojol ini bahkan rela sujud hingga menangis merintih sambil tidur terlentang di atas trotoar. Dirinya mengaku tak memiliki uang untuk membayar denda, lantaran sudah sepekan hanya berada di rumah untuk mengurus anaknya yang sakit. Korupsi merugikan banyak pihak sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Lantas, pantaskah koruptor mendapatkan remisi? Sesaat lagi kita akan membahasnya di iNews Prime.